Ini aku bawa gunting. Ah, bawa lah itu. Bikin aja timu.
Harus Wah, iya. Tempe. Kita sebuah pertunjukan naskah karya Profesor Yakub Sumarjo yang akan dimainkan oleh Creamer Box dengan aktor Yanto dengan sutradara Bob Teguh. Naskah ini pernah beberapa kali dipentaskan, di antara lain di Pontianak dan di rumah seorang ahli fikih dan religius di Bandung, yaitu rumahnya Bapak Sarwoko. Kenapa di dalam rumah? Yaitu adalah dalam rangka untuk menyaingi telenovela dan sinetron masuk rumah. Jadi teater masuk rumah begitu. Malam ini Creamer Box, Anjing Kudisan, Bob Teguh.
Rahasia perselingkuhanku telah terbongkar juga oleh keluarga. Topeng-topeng manukun matikan yang selama ini aku pakai, muakan bopeng-bopeng menjijikan di wajah. Seluruh keluarga aku sakit hati oleh perselingkuhanku dengan anak gadis, adik temanku sendiri. Terutama istriku amat terluka. Berkali-kali dia mencoba bunuh diri. Tiba-tiba aku menjadi manusia busuk di tengah-tengah keluarga. Tak pernah aku merasa begitu hina, begitu rendah, begitu tak berarti, terpuruk di lembah kekacau balau. Ternyata untuk berselingkuh itu diperlukan kiat-kiat dan strategi yang profesional. Diperlukan semacam ketegaran dan ketegasan dalam ilmu-ilmu dusta. Dan aku tak terlatih dalam perkara yang satu ini. Sebagai seorang manusia yang jiwanya telah terjangkit kusta, maka aku menjadi manusia terbuang. Aku ditolak memasuki rumahku sendiri. Kalaupun aku berhasil memasuki rumah, istri dan keempat anakku langsung memasuki kamar mereka dan menguncinya dari dalam. Atau mereka membiarkan aku dengan cara diam satu sama lain, sehingga rumah terasa seperti neraka bagiku sendiri. Lalu menyadari sebagai manusia najis, maka sepulang dari kantor aku selalu pulang malam hari dan langsung menuju ke sebuah rumah kosong di komplek perumahan. Rumah itu tidak lebih dari 10 tahun tidak pernah dihuni oleh pembelinya. Dua jendela dan kuncinya telah rusak. Tapi di dalamnya masih ada sebuah ruangan yang cukup hangat. Rasa berdosa terhadap keluargaku yang menjadikan diriku kotor dan hina telah mempermudah untuk hidup di rumah kosong yang bobrok itu. Hidupku menjadi terbiasa dengan segala yang hina dan rendah. Semua itu dapat aku terima sebagai hukuman yang sepadan dengan perbuatanku selama ini. Aku merasa lebih hina dari seorang anjing kudisan yang dibuang oleh majikannya. Dan memang benar saja, di dalam rumah yang ditinggalkan itu sering datang seekor anjing untuk tidur di situ. Mula-mula dia agak takut padaku, tapi karena aku ramah padanya, maka ia menjadi jinak. Dan akhirnya kami menjadi semacam sahabat yang sama-sama hina, najis, dan terbuang. Kalau aku lewat tertidur, kadang kudapatkan anjing perempuan itu tidur melingkar di arah kaki. Karena aku jarang mandi dan sama sekali tidak mempunyai selera untuk merawat diri lagi. Akibat perasaan hina yang tak tertebus lagi,
yang telah menyebabkan seluruh keluargaku sakit hati oleh kelakuan. Maka bau badanku dan baju tak ada bedanya dengan anjing Prince. Pada suatu malam, aku pulang ke rumah bobrok yang terpencil itu dengan kepala yang pusing yang telah beberapa hari ini sering menyerang. Seluruh tubuhku terasa panas, demam menggigil. Udara dingin dalam kamar kosong yang berantakan itu tak kuasa meringankan panas badan. Sampai jeroan terasa panas membakar. Mungkin inilah saat-saat ajalku. Tapi aku belum siap untuk mati. Karena rasa hina yang tak hilang dari jiwaku ini. Sebentar-sebentar mataku berkunang-kunang. Bau anjing memenuhi ruang ini. Tembok kamar yang gelap itu kulihat miring mau menghimpit badanku. Lampu-lampu rumah tetangga yang agak jauh terlihat menari-nari. Dengar salat anjing dari kejauhan. Kamar gelap itu tiba-tiba terasa bergetar. Dan akhirnya aku menyerah. Apapun yang terjadi, terjadilah. Juga mati sekalipun. Hal ini membuat jiwaku merasa sedikit tenang. Tapi panas badan dan pusing yang amat masih sangat terasa. Kepala terasa berat memberat. Akhirnya hanya kegelapan dan semacam ketidaksadaran menenggelamkan diri. Kira-kira tengah malam aku hendak terbangun antara sadar dan tidak sadar. Aku sekilas tahu bahwa aku berada di sebuah kamar kosong. Lalu tiba-tiba aku tenggelam lagi ke sebuah dunia lain yang tak kenal dan tubuhku sulit kugerakkan. Tapi aku berhasil mencincingkan mata dan kulihat anjing itu tidur melingkar di arah kakiku. Aku berusaha menggerakkan badanku untuk membangunkan anjing itu. Tapi tak bisa. Berkali-kali aku coba, tapi tak berhasil. Rasa putus asa yang menyebabkan diriku menyerah kepada keadaan. Aku tenggelam dan tenggelam. Kegelapan, demam, berputar, membisu dan menyerah. Tulang-tulang terasa seperti remuk. Angin balik, rasa lembut menyentuh badan.
bangun. Pusing dan demam telah hilang sama sekali. Tetapi kadang ini juga ringan. Seolah darah segar telah dipompakan memasuki urat-urat nadiku. Gerakan tanganku untuk tembok dan suara garukan beringan terdengar. Loh, tangan yang tadinya kaku masih terasa agak kaku. Tapi betapa kecil tangan ini dan berbuih hitam. Aku berdiri mendadak dan tak bisa berdiri ke atas. Kaki dan tanganku dipaksakan menginjak lantai. Kamar, masih kamar yang kemarin juga. Dalam kekagetan dan rasa cemas, aku berusaha berdiri sendiri. Yang keluar hanya dengus angin di hidungku yang telah menjadi anjing. Dan benar saja, temanku anjing yang tertidur itu juga telah terbangun. Ia mengibaskan ekornya dan menciumi mulut. Bau anjing! Aku baru sadar bahwa anjing yang selama ini selalu setia menemani aku tidur ternyata anjing perempuan. Alik laki-laki yang menggunakan hormon di sekitar alat kelamin. Persis seperti aku berpuluh kali menghadapi gadis teman selingkuhku. Heran, perasaan hina dan najis, rendah dan tak berarti. Rasa berdosa itu sudah tidak ada lagi padaku. Aku mungkin ketidakberhargaan itu sendiri. Aku telah berada di dunia kesadaran lain. Perasaan bersalah, dosa itu tidak ada. Semua itu boleh seperti yang aku butuhkan. Syukurlah, aku telah menjadi anjing. Tak apa-apa, asal anjing laki-laki. Anjing perempuan itu terlihat manis juga, malah menggairahkan.
Selama ini aku hanya melihatnya sebagai seekor anjing. Tapi sekarang kulihat perbedaannya sangat nyata. Anjing perempuan itu terlihat menstrual. Puting-putingnya yang banyak itu nampak sedikit membengkak. Aku memang sudah anjing. Dan sekarang anjing beneran. Tunggu apa lagi? Aku mendekatinya dan menjilatinya. Kami berbaring lemas dan berdampingan kamar kosong itu. Apa dahsyat di anjing. Belum pernah aku menggauli perempuan dapat begitu lama. Dunia manusia memang berbeda dengan dunia anjing. Juga dalam kehidupan perkawinan, tak ada manusia yang mampu berbuat seperti anjing dalam perkara yang seperti ini. Dan itu benar-benar memusnahkan. Itulah pengalaman pertama sebagai seekor anjing. Sebetulnya bukan pengalaman buruk juga. Sebab ketika aku masih manusia, tabiat seperti itu aku lakukan pula. Hanya saja intensitasnya yang berbeda. Batas punya anjing dan manusia dalam hal ini aku kira jauh berbeda. Perut terasa kosong.
Anjing perempuan itu mengajakku keluar, tapi aku menolaknya. Aku baru mau keluar kalau hari sudah tua. Sebagai anjing bar, aku masih cukup kuat rasa manusia. Perasaan bersalah memang sudah tidak ada lagi padaku. Tapi malu lihat sebagai seekor anjing masih ada. Rupanya perasaan bersalah dan berdosa itu pula yang menyebabkan aku bermetamorfose menjadi anjing. Maka aku biarkan anjing perempuan itu keluar rumahnya, mencari makanannya sendiri. Aku memilih kuburan pojok kami. Ketika hari sudah gelap, anjing perempuan belum pulang juga. Aku memberanikan diri keluar rumah. Badanku gagap kokoh. Kepala dibas-baskan. Rasa enakan. Udara dingin telah menjulur ke seluruh komplek rumah. Aku berlari-lari anjing menuju jalan besar, jalanan sepi, dan kulihat beberapa ekor anjing berlari menuju arah bawah rumah. Memang di sana ada tempat pembuangan sampah. Aku berlari mengikuti mereka dan anjing-anjing itu bukannya mencari makan di tempat sampah, malah menghubungi anjing perempuanku yang tengah asik ternyata sesuatu di tempat sampah. Mereka saling geram dan bertengkar ingin memperebutkan anjing. Rupanya ini musuh kaum bangsa anjing. Lihat kedatanganku, mereka geram, kaget, dan kehilangan nyali pula. Dan benar saja, begitu aku mendekati mereka, 2 ekor anjing berlari menyerang. Aku mengelak untuk membantu, dan mereka terjerembab sendiri oleh daya kekuatan yang nafsu mereka gerahkan.
Anjing-anjing itu pun berlari menjauh. Begitupun anjing-anjing yang lainnya. Setelah selesai menyantap makanannya, anjing perempuanku disuruh pulang duluan. Dan anjing-anjing itu pun tak akan berani mengganggunya lagi. Tempat sampah itu memang gudangnya makan. Di situ kudapatkan sisa sate dan gulai yang menjadi kegemaranku sewaktu aku menjadi manusia. Memang di sana ada kios roda sate dan gulai di perempatan rumah. Setelah kenyang makan enak, aku sengaja lewat depan rumahku yang dahulu. Terharu juga aku melihat rumah itu. Di dalamnya ada istri dan anak-anakku yang selama ini selalu mempercayai dan menghormati aku. Sampai saat terbongkarnya penyelewengan, rumah itu nampak tenang dan damai. Kau buang semua kenangan itu dan kembali menyadari bahwa aku ini adalah anjing. Sambil lari-lari kecil, aku lewati rumah Pak Ben. Lalu tiba-tiba aku mencium aroma anjing perempuan yang sedang birahi. Aku ingat Pak Benny beberapa bulan yang lalu membeli anjing ras. Semakin dekat aku dengan rumah Pak Benny, semakin kuat aroma itu merangsang naluri kelakian. Dan benar saja, anjing perempuan itu berada di halaman belakang. Ketika aku mencari jalan untuk menerobos ke halaman belakang itu, lalu tiba-tiba segerombolan anjing laki-laki keluar melalui sela-sela pintu pagar. Rupanya mereka adalah anjing-anjing dari tempat sampah. Dengan lenggang gagah, aku dekati anjing jenis Rottweiler yang berhidung pesek itu. Meskipun hidungnya pesek, anjing perempuan itu nampak sehat dan kami pun segera terlibat dalam permainan kelahi. Heran juga, begitu kuat aku sebagai anjing jantan. Dalam sehari 2 ekor anjing kugauli, dan tak ada perasaan bersalah sama sekali. Semuanya berjalan wajar-wajar saja, malah membanggakan.
rupanya tidak ada kamu selingkuh. Selingkuh itu hanya ada pada dunia manusia saja. Itu karena mereka menjunjung tinggi apa yang mereka sebut dengan nilai-nilai. Nilai perkawinan. Selingkuh itu erat hubungannya dengan nilai perkawinan. Perjanjian suci. Perkawinan antar manusialah yang menyebabkan rasa bersalah pada perselingkuhan. Manusia bujangan tidak pernah dinilai sebagai seorang yang selingkuh. Meskipun dia banyak menggauli perempuan seperti yang dilakukan oleh bangsa anjing. Dengan langkah gontai, kutemui anjing perempuan kesurupan. Mendengar kedatanganku, dia terjaga sebentar dan membawa apa yang telah barusan aku lakukan. Dia cuek-cuek aja. Itu sudah tabiat anjing laki-laki. Mungkin begitu pikir. Aku mendesakkan diriku pada anjing perempuan itu dan itulah kebahagiaan anjing perempuan. Hari-hari berikutnya tak ada yang harus dikerjakan oleh bangsa anjing. Anjing tidak perlu bekerja. Kerjanya hanya mencari makan dan mencari perempuan. Hampir seluruh anjing perempuan di komplek perumahan itu sudah kugauli. Baik yang sudah mempunyai anak maupun yang masih perawan. Semuanya aku lakukan pada malam hari. Memang pernah juga pada siang hari. Akibatnya kami kepergok anak-anak dan mereka melempari kami dengan batu. Beberapa bagian badanku dan kepalaku memar-memar dan luka-luka. Luka-luka itulah yang kemudian membuatku mengalami demam tinggi dan pusing lagi. Seperti kemarin dulu ketika aku bermetamorfosis menjadi anjing. Rasakan seluruh badan terasa ngilu. Mata belum kunang-kunang lagi. Semua yang amat sangat
tangga yang goyang-goyang. Berputar. Tembok doyok mau roboh. Pekat. Putaran makin keras. Menyerah, kalah. Gelap. Ih. Sulit bergerak. Seluruh tulang terasa kaku. Terasa aku punya tangan dan kaki yang bisa gerak. Tapi sulit sekali tangan dan kaki ini digerakkan. Aku menyadari bahwa kalau saja aku dapat berteriak dan kuat tenaga menggerakkan kaki dan tanganku, maka aku akan terakhir kembali sebagai seorang manusia. Tapi kenapa aku maklum juga? Opik, Curek, terima kasih semuanya. Terima kasih. Wah, terus kan? Ya, para hadirin sekalian, demikian telah disaksikan oleh hadirin sekalian sebuah pertunjukan musik oleh kelompok itu pemain Yanto, sutradara Bob Teguh. Sekali lagi berikan aplaus. Untuk penutupan saya pertunjukan malam ini kita akan lanjutkan dengan sesi diskusi yang akan menghadirkan Bapak Bob, Bapak Profesor Yakob Sumarjo. Kami persilakan Mas Aji. dengan Mas Aji. Silakan. Bapak Bambang. Teman-teman, bisa pandu di situ. Kami persilakan Pak Yakob sama Bob. Mana Bob? Ya. Sebelumnya pernah main teater, Pak? Sebelumnya pernah main teater? Ya, waktu jadi guru ya malah sutradara. Sutradara juga. Itu guru SMA dulu ya? Iya, di Indonesia. Apa? Ya, terjemahkan sendiri ya.
Wanita-wanita pro ya. Wanita-wanita. Silakan duduk Pak. Bob, silakan Bob. Ya. Teman-teman sekalian, sebagaimana sudah kita saksikan bersama, tentu akan banyak seperti biasanya akan banyak soal ketika dari bentuk yang satu beralih ke bentuk yang lain, terus yang aslinya juga cerpen, juga naskah teater, apapun itu. Tapi sebelum nanti mungkin diskusinya ke sana atau mau kemana pun nanti terserah teman-teman juga menanggapinya. Kita sudah cukup sempat punya waktu tadi sebentar untuk mengendapkan pertunjukan yang kita nikmati. Kepada Pak Yakob, mungkin yang pertama-tama sebelum ke bentuk teater sendiri, yang pertama-tama ingin saya ketahui, mungkin juga teman-teman ingin ketahui, kira-kira cerpen, latar belakang cerpen ini, kira-kira konteks apa yang mengilhami Pak Yakob menulis Anjing Kudisan ini, dan kira-kira itu pada kapan, atau itu Pak Yakob sedang marah pada siapa, mungkin kira-kira itu dulu Pak. Konteks cerpennya dulu Pak. Konteks penciptaannya. Ini. Ya kalau saya ngomongkan ini sebenarnya saya malu ya. Ini sebenarnya cerita hampir semua laki lah. Nah, ini sebenarnya persoalan saya sendiri itu termasuk terlambat soalnya. Terlambatnya lebih Iya, terlambat. terlambat berkeluarga maksudnya. Terlambat berkeluarga, terlambat seperti orang-orang lain itu yang seperti agen itu. Ini sebenarnya ini satu cerpen. Saya tuh udah nulis cerpen tahun 69. Kemudian hubungan mahasiswa Indonesia, kemudian juga di Kompas, kalau nggak salah itu ada 3 cerpen di Kompas waktu itu. Sampai tahun 72, setelah itu tidak nulis cerpen lagi. Lebih banyak nulis artikel Mas. Karena kalau nulis cerpen tuh di harian yang sama paling 2 bulan sekali ya Pak Sony ya. Nah, kalau nulis artikel itu bisa 2 minggu, 1 minggu bisa dimuat. Jadi ngelornya itu lumayan lebih cepet lah. Ya, harus maklum saya tuh guru. Ya, guru pada waktu itu meskipun dulu SMA, gajinya itu ya paling cukup banyak 3 minggu untuk hidup. Lainnya itu ya, waktu itu punya motor, beli bensin, ongkos reparasi motor dan sebagainya itu kan butuh uang. Sehingga menulis itu sebenarnya sambilan saya. Meskipun saya sudah ngajar di beberapa sekolah tetap nggak cukup. Sehingga terpaksa harus. Nah, dari nulis itu bisa diandalkan. Nah, inilah sebabnya saya ya, yang lalu beralih nulis artikel-artikel itu dari tahun 69 itu ya sampai sekarang. Nah, cerpen itu baru saya tulis tahun berapa Pak ya? 2000-an Pak. 2000-an itu Pak, 2000-an itu ada waktu itu Pak Suyatna menjadi redaktur Pikiran Rakyat. Saya tuh nulis karena ini sesuatu yang harus saya tulis begitu aja. Nah, di samping itu nanti melahirkan beberapa tulisan yang sebenarnya senada, yang itu saya kumpulkan dalam cerpen Setan dan Perempuan. Ada di toko ini. Ya, Setan dan Perempuan, terus ada Selingkuh di Hotel, katanya itu. Itu kira-kira 5 cerpen yang kira-kira temanya itu hampir sama. Nah, yang pertama ini yang saya tulis, saya juga ragu-ragu apakah saya itu masih bisa nulis cerpen. Cerpen itu agak lama Pak di mejanya Pak. Ya, nah ini jelasnya dimuat. Nah ternyata memang dimuat. Gitu. Dimuat setelah pasien pensiun.
Terus kenapa aja bensin? saya Iya. nggak kuat, ya, Pak. Oh, ya saya baru tahu rahasianya. Jadi karena ini bangsa Pak Saini, Pak Yaka ini kan orang saleh-saleh. Mau baca cerpen saya mungkin seperti orang mabuk begitu. Ya itulah ceritanya Pak. Nggak usah pakai kedengarannya. Lebih. Ya. Saya baru tahu rahasia. Hanya bahwa Bung Tony ini yang meluluskan cerpen itu dimuat gitu. Ya, nah, itu awalnya ya, yang bagaimana cerpen itu dimuat. Nah, setelah dimuat, saya ke Yohan, Yohan itu muji-muji cerpen saya, gitu, ya. Pak Yohan itu pelukis Yohan, ya. Cerpen bagus, katanya. Itu kamu jujur, katanya. Ya, memang saya jujur. Terus nggak lama kemudian ketemu Pak Imam Soleh. Wah Pak, kalau bisa saya mainkan loh, itu cerpen mau dimainkan sama lagi. Rupanya sejak itu lalu oleh Sialis itu diterbitkan dalam kumpulan monolog, termasuk monolognya Pak Sony apa itu. Saya juga heran bagaimana sebuah cerpen itu bisa dipentaskan kan. Nah, saya juga heran juga tadi itu. Nah, ini aktor itu banyak akalnya. Jadi, cerpen yang semacam itu ternyata bisa dipentaskan seperti yang tadi kita saksikan. Memang tafsirannya saya kira agak sesek gitu, padahal saya nulis waktu itu ya sambil santai saja begitu. Sambil berguru lah malah gitu. Tapi ini tafsirannya hitam sesek gitu ya. Tiap orang bolehlah menafsirkan cerpen itu semacam itu. Saya kira itu Pak Sehat. Ya. Tadi ada nyebut-nyebut merasa ada sesuatu yang harus saya tulis gitu. Mungkin bisa apa kira-kira walaupun mungkin menulisnya atau prosesnya sudah rileks atau sudah santai, sebetulnya sesuatu yang harus saya tulis itu apa, atau apakah itu situasi ataukah melihat gambaran tentang realitas atau apa, bisa dijelaskan? Gini Pak, gini. Saya itu kan lingkungan orang beragama gitu Pak ya. Ya meskipun agama saya nggak benar gitu, tapi karena itu saya ngajak terus kalau ke gereja sebagainya itu ya ikut. Nah ini yang soal-soal seperti ini Pak, itu kalau di lingkungan gereja itu wah luar biasa ini. Ini dosa yang sudah sangat dosa. Ini Soal selingkuhnya atau ya, maunya orang selingkuh, orang seks di luar nikah sebagainya. Nah, tapi nanti kalau saya ketemu teman-teman ya seniman-seniman seperti temannya Pak Sony apa itu, wah, enak saja gitu loh. Seolah-olah itu satu apa? Ya itu satu kebudayaan mereka lah. Nah ini lalu jadi pertanyaan saya gitu Pak. Apa begini di satu pihak itu ya biasa-biasa saja, di pihak lain itu ancamannya neraka Pak. Nah, lalu saya begitu, jadi dosa dan tidak dosa itu gimana? Kalau ini mau dilihat kodrat naluriah, kan kalau kodrat itu baik kan, baik. Tapi ini kenapa jadi tidak baik gitu. Nah, makanya itu saya ibaratkan tadi itu mancing tadi. Jadi waktu ini saya kira tafsiran yang bagus ya. Pada waktu berubah
Jadi waktu menjadi manusia dia berbuat seperti anjing, tapi ketika tengah-tengah tadi sudah menjadi anjing malah dia berbuat seperti manusia gitu. Jadi paradoks semacam itu tidak menarik. Tafsir seperti itu. Jadi, waktu sudah menjadi anjing malah dia itu berpikirnya seperti manusia, Pak. Jadi, waktu jadi manusia jadi manusia itu kita berpikir anjing. Nah, itu menjadi masalah ya, sehingga juga saya kembangkan di dalam setan dan perempuan. Setan perempuan itu juga selingkuh, Pak, karena terpaksa gitu. Seorang dosen ini bukan saya loh ini. Kalau yang tadi bapak kan ya? Kamu juga. Ya, ini dosen yang pelaparan gitu ya, jalan keluar komplek ketemu perempuan nangis, kemudian ditolong ke rumahnya. Nah, ini menggoda perempuan itu dengan halus gitu. Kemudian terjadi seperti itu ya, sebentar lagi ya, waktu pagi-pagi azan kita bangun, masuk kamar, yang terlihat bukan gadis lagi tapi itu adalah setan yang bertanduk sebagainya. Perempuan itu hanya alat untuk ya, alat untuk manusia lelaki aja, menjatuhkan laki-laki. Itu antara lainnya. Jadi persoalan-persoalan semuanya itu banyak karena merupakan obsesi yang kita harusnya bisa ditelusur lebih jauh gitu Pak, dieksplorasi lebih jauh ya, sehingga melahirkan korban yang mungkin bukan hanya 5 itu begitu. Tapi saya sekarang udah males nulis hanya 5 itu aja. Maksud Bapak udah apa? Pak Yakob seperti kita saksikan sendiri dan seperti kita kenali selama ini, tampil santun, menulis dengan jernih, bersih. Beliau esais terbaik. Baru-baru ini mendapat penghargaan dari banyak media. Nah, namun seperti kita lihat ada kegelisahan-kegelisahan yang kemudian juga menggarisbawahi konflik-konflik nilai. Tampilannya bisa antara perempuan dan lelaki, tapi itu pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang dosa atau tidak dosa ya Pak ya. Oke, sebelum ke Bob, satu yang masih perlu nanti akan saya sambungkan ke Bob adalah soal Bapak tadi sudah menyinggung soal tadi pilihan bentuk, bukan bentuk, ada pilihan tampilan kira-kira berupa sesuatu yang sesak, sesuatu yang hitam, tapi juga Bapak sempat melihat kira-kira ada sesuatu yang menarik ketika sudah menjadi anjing, terus juga berpikir sebagai manusia. Apa ini juga sebuah kemungkinan eksplorasi tidak hanya dari teks cerpen menjadi teater atau apapun, tapi ketika karya itu sudah ada, banyak medan bisa terbuka. Bagaimana Pak? Jadi sebenarnya kunci dari cerpen itu menurut saya sendiri ya, itu pada kata-kata terakhir tadi. Jadi sebenarnya dia bisa bangkit sebagai manusia, tapi dia tidak melakukannya gitu. Dia tahu bahwa dengan menggerakkan kaki aja dia atau tangannya itu bergerak, dia akan bangun sebagai manusia. Tapi dia sayang mau menjadi anjing terus itu, karena anjing itu bebas nilai gitu. Nah ini kan seperti kalau kita sadar kita berdosa, sadar itu nggak baik, ini tetap aja kita lakukan gitu. Nah, ya. Jadi sebenarnya bedanya orang baik dan tidak baik itu seperti itu, anjing dan manusia itu menurut saya. Nah kalau manusia itu yang baik berbuat salah, menyadari kesalahannya. Nah kalau anjing
ya yang jahat. Kalau berbuat salah tidak pernah menyadari itu salah gitu. Nah, satu lagi kalau sebagai medium tampilan tadi menyampaikan gagasan cerpen atau gagasan Ya itu atau tafsir. pesan-pesan yang mau di ini kira-kira Ya, ini dia sampai nggak? saya tuh sebenarnya diundang agak berkali-kali kalau ada pentas ini saya nggak pernah datang. Ya. Saya suruh ngomong di sini saya datang. Saya baru tahu satu-satunya penafsiran cerpen saya itu seperti itu. Nah, cerita mengenai tadi mengapa kalau kita bisa pakai itu sebenarnya pengalaman saya yang sampai sekarang saya alami itu yang disebut tindian Pak, rep-rep ya bahasa Bunda. Saya itu sampai sekarang itu sering rep-rep ya. Kalau ada yang stres sebagainya itu, kalau apalagi kalau tidur sendirian, ya, saya itu antara bangun tidak bangun lalu ada ketakutan aja gitu. Ini nggak bisa digerakkan saya tuh banyak sadar sedang tidur dan sedang mimpi buruk gitu. Ya. Dan saya tuh tiba-tiba sadar ini kamar saya, tapi langsung jatuh ke mimpi yang buruk tadi itu. Jadi antara kesadaran dan mimpi buruk itu ya ini aja, kalau ini saya digerakkan gitu itu bangun udah selesai semua ya. Nah itu gambarannya rep-rep itu semuanya ya. Itu ada. Menurut saya kalau sebuah karya yang betul itu ya kalau kita memang itu jadi masalah kita gitu loh. Jadi sesuatu itu betul-betul jadi masalah kita ya. Kita tahu betul sebelumnya ya. Kita tahu betul bagaimana mempertanyakan dan bagaimana mencoba menjawabnya. Jadi fiksi itu bukan sama sekali fiksi ya. Dasar fiksi itu sebenarnya adalah ya tadi Pak ya. Ini persoalan menjadi persoalan kita betul. Kalau bukan persoalan kita betul pun kita harus memasuki orang yang bermasalah itu dan kita menjadi orang yang bermasalah itu. Kalau nggak ada masalah di kita cuma nggak ada apa-apanya. Ya teman-teman, satu hal penting, betapa penting sih dia harus punya jejak realitas untuk bisa berkisah gitu ya. Saya akan sambungkan ke Bob. Tadi Pak Yakob cerita soal rep-rep atau soal rep-rep ya, soal merasa tertindih dan nggak bisa bergerak gitu. Kira-kira itu juga salah satu tampilan inti dari Yanto tadi di bagian